Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk membahas terkait persiapan akreditasi ya, institusi, lalu prodi HKI dan prodi PPBA. Tetapi ada dua hal yang berbeda. Untuk yang HKI itu masih prodi hukum, jadi kita masih ban PT. Lalu untuk yang institusi juga masih ban PT dan PPBA itu harus lamdik. Nah, lamdik itu berbayar, jadi dengan ban PT. Nah, kita akan bahas ya. Nanti saya akan teknisnya dulu bagaimana cara masuk yang lain-lain. Ataupun kalau masih ada akun yang lama ya terkait dengan akun Ban PT. Yang dulu yang megang siapa ya? Akun Ban PT yang ketika tahun 2022, 2021. Ya, Dulu sih Sabto Bang Ahlis. Bang Ahlis ya. Kalau bisa di ini aja dipinta password dengan username-nya. Dan nanti di situ kita tambahkan gitu, tambahkan untuk prodi reakreditasi untuk HKI dan institusi. Nah, caranya seperti apa? Kita akan lihat, bisa di ini, saya bisa share screen nggak? Oke, nanti kita akan lihat ya. Nanti di sini kita masuk ke Sabto kan. Nah, ini untuk yang Ban PT, untuk prodi HKI dengan institusi. Seperti ini Mas Hakim teman-teman. Nah, masih seperti ini tampilannya, tinggal nanti login. Kalau misalkan saya punya username sama passwordnya bisa dibuka di sini. Tapi kalau tidak ada hari ini, nanti mohon Mas Hakim dengan teman-teman meminta ke Mas Ahlis untuk minta password dengan username-nya. Sehingga kita bisa login ke sini. Dan seperti biasa, ada beberapa hal yang perlu kita isi di situ ketika kita buka di login ini. Nah, di sini kita akan lihat ya. Jadi di tampilan muka ini sudah ada beberapa instrumen yang kita butuhkan untuk kita upload di sini. Tapi upload ini tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak bisa login gitu. Maka di sini ada kalau untuk baca-baca nanti teman-teman bisa membaca penggunaan untuk PT. Ini biasanya bagi pemula yang mau masuk ke Sabto, di situ sudah ada username, cara password yang lain-lain. Lalu kalau ingin melihat slide pelatihan juga tinggal dibaca seperti ini, slide pelatihan masuk Sabto, bagaimana mengisi LED yang lain-lain. Dan di sini instrumennya ya, jadi eh, kita ini instrumennya ada PT Akademik, jadi kita bukan vokasi, jadi HKI itu adalah akademik. Jadi kita nanti di sini di download. Kalau vokasi ini biasanya ada di D4 itu ya. Sekarang banyak sekali istilah-istilah pendidikan vokasi. Ini nggak usah kita download. Diploma juga nggak usah. Nah, di sini ada namanya PS. Nah, ini program studi. Jadi kalau yang PT Akademik ini institusi. Dan ini bareng kita semua September 2026. HKI di sini downloadnya Mas. Di PS S1. Kita akan lihat di sini nanti. Kalau program studi S1 ini untuk HKI. Kalau PT Akademik itu institusi. Lalu PSS2, S3 nggak usah. Nah, di sini maka kita akan lihat yang PSS1-nya akan muncul seperti ini. Nah, ini ya sudah ke download sama kita. Tinggal dibuka di sini, tinggal kita simpan untuk mengisi beberapa instrumen yang dibutuhkan di S1. Nah, ini. Nanti kita untuk baca-baca instrumen-instrumen ini kita bisa melihat di folder ini, Perban PT. Nah, tinggal dibaca sih semuanya. Mulai naskah akademik sampai nanti kita ingin melihat misalkan saja kita itu penilaiannya sudah sampai berapa skornya. Kita bisa baca di matrik penilaian ini. Lalu untuk mengisi sheet-nya, yang itu Excel ya, yang kita upload nanti di Sabto, yang ini yang sheet pengusul. Ini berarti untuk HKI ya, untuk HKI. Kita akan buka.
Agak telat nih. Nah, ini ya. Jadi nanti ini yang salah satunya yang di-upload selain LED ya, yang ada di Sabtonya program studi dengan Sabtonya S1 yang HKI itu. Nah, ini dengan disebutkan nama program studinya, jenis programnya, ini akademik ya. Apakah dia sarjana atau apa, tinggal dipilih. Peringkat dari CPS, seperti ini yang kemarin, akreditasi yang kemarin. Nomor SK PT yang kemarin, tanggal keluasannya berapa, nama pengelolanya, program studi HKI ya. Nama program studi, nama perguruan tingginya saya SFI, alamatnya yang lain-lain ini tinggal diisi semuanya. Pengusulnya di sini siapa, mungkin ketua prodi atau sekprodi ataupun siapa yang mengisi di sini. Tinggal nanti kita isi-isi, ada daftar tabel. Nah, ini ada banyak ya yang kita isi. Tapi agak berat sekali nih sebenarnya nih ya. Agak beratnya itu ya kalau kita mau unggul, sepertinya ada beberapa aspek-aspek yang harus ditingkatkan semacam di penelitian di TPS, PKM di TPS, publikasi ilmiah yang lain-lain. Contoh misalkan saja kita akan buka kerjasama perguruan tinggi di sini. Nah, gitu sih. Nah, ini semua diisi semua. Jadi kan biasanya 1 tahun 6 bulan menjelang akreditasi itu data dimasukkan. Berarti kalau kita sekarang tahun akademik 2024 2025, kalau kita sekarang 2004 2025, berarti kita bisa memasukkan tahun 2000 2003 2004. Tapi kalau kita kemarin sudah tahu September 2026, maka kita bisa memasukkan tahun akademik sekarang 2004 2025. Contoh di kerjasama pendidikan ini Mas Hakim dan teman-teman, lembaga mitranya sebutkan semua. Levelnya Slide-nya tidak nggak jelas pindah Pak Rudi. apa? Pak, slide-nya nggak pindah, Pak. Pindah itu. Oh, kenapa ya? Sebentar. Udah pindah ya? Sebentar, sebentar. Nah, sekarang udah ya? Sekarang udah? Belum? Belum, Pak. Masih belum kelihatan. Sekarang udah. Belum ya? Bisa udah tampil nih. Sekarang udah Pak. Oke. Nah, ini nanti yang Sudah tadi Pak. download itu kan kita masuk ke menu-menu ini ya, menu-menu yang download di PSS1 yang tadi di depan Sabto itu di download Excelnya akan muncul dibuka seperti ini. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Tinggal diisi semuanya di sini identitas-identitasnya. Contoh misalkan nama prodi di sini HKI kan, Hukum Keluarga Islam, jenis programnya sarjana, tinggal diklik di sini. Peringkat akreditasi PS-nya yang kemarin Mas, yang tahun 2022, 2021 itu peringkatnya apa? Baik kan gitu. Nomor SK-nya berapa? Tanggal kedaluarsanya kan September 2026. Unit pengelolanya berarti SCAI Imam Syafi'i ya. Maaf, Prodi HKI. Lalu nama program perguruan tingginya SSFI, alamatnya dilengkapi semua sampai kode pos, nomor telepon, email, website, yang lain-lain. Nah, TS-nya ini, TS itu kan tahun yang dihitung, tahun sekarang. Berarti kalau kita nanti akhirnya 2026 September, berarti kita bisa mengisi TS-nya 2024, 2025. Karena rata-rata dihitung data mundur setengah tahun atau 6 bulan atau setahun. Maka di sini bisa diisi 2024, 2025. Nama pengusulnya di sini silahkan nama asli, Mas Hakim atau siapa, Mas Pasus atau siapa, tanggal berapa. Berarti kalau misalkan saja kita 2 minggu bisa misalkan ini ya tanggal 2 minggu yang akan datang kita isi. Tapi saya yakin sih teman-teman 2 minggu selesai nih ngisi ini. Ya. Nah, nanti kita lihat daftar tabelnya. Ini kan semua bisa klik di sini atau bisa di sini silahkan. Tapi ini agak rinci semuanya. Nah, di sini misalkan saja yang satu tabel satu ini terkait dengan tindak perguruan tinggi di proses pendidikan. Akan dibuka seperti ini ya. Nah, ketika ini dibuka, maka tolong jangan ada yang tertinggal satupun. Jadi semakin banyak kerjasama di sini akan semakin bagus sekolahnya.
tapi yang masih berlaku ya. Rata-rata kan MOU itu 5 tahunan. Nah, yang 5 tahun berlaku sampai hari ini diisi MOU yang mana saja? Nah, misalkan di sini dengan UIN apa gitu, tingkatnya kalau UIN nasional atau apa, kalau misalkan perguruan tinggi setempat ya wilayah lokal, judul kegiatannya apa, misalkan kerjasama bidang pendidikan, apa manfaatnya, misalkan saja pengembangan bahan ajar ataupun kerjasama eh, pertukaran dosen. Waktu dan durasinya ini masukkan di waktu durasi yang ada di MOU-nya, misalkan 3 tahun, 4 tahun. Apa buktinya? Nah, bukti ini MOU ataupun MOA ataupun surat tugas. Misalkan saja kalau kita sudah kerjasama dengan UIN, dengan KI UIN, itu misalkan kerjasamanya ini pertukaran dosen, maka buktinya apa? Selain MOU juga kita buktikan dengan surat tugas. Misalkan ada surat tugas dari kampus kita, SCAI, menugaskan seseorang untuk mengajar di UIN. Tahun terakhirnya kapan? Ini masuknya di MOU. Kan biasanya MOU suka ada ya, berlaku sampai tahun berapa. Nah ini mohon diisi semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Kalau ingin bagus, Mas Hakim, di kerjasama pendidikan, di kerjasama ini juga satu dua, kerjasama penelitian, di kerjasama PKM, kalau ingin bagus itu ada masing-masing dari pendidikan, dari PKM, dari penelitian, itu minimum 10 yang luar negeri. Bisa nggak? 10 yang luar negeri. Luar negeri itu Berat, kan Pak, berat. ya kita usahakan lah ke Malaysia, ke Thailand, ke Syria atau yang lain-lain. Kalau ingin kemarin harapannya Ustadz Naim kita ingin unggul kan gitu. Tapi kuncinya tolong tidak ada satupun yang nggak diisi. Harus diisi semuanya. Jadi kalau ingin bagus skornya dari PKM dari PKM pendidikan penelitian itu harus 10 kerjasama internasionalnya. Lalu misalkan di 2A, nah ini tinggal masukkan seleksi mahasiswa baru, mungkin di sini sudah ada di Pedidikti ya. Berarti tahun sekarang ini TS ya, 2024-2025, 2023-24, 2022-23, 21-22 dan 2021. Daya tampungnya berapa? Nah, daya tampung itu harus berdasarkan pada hitungan begini. Ruang kelas kita berapa tersedia? Misalkan saja kita cukup ada 4 ruang kelas baru. Rata-rata satu kelas itu 40. Berarti kita daya tampungnya 160 gitu. Caranya seperti itu. Kira-kira Mas Hakim daya tampungnya saya contohkan nih. Kemarin menerimanya berapa? Yang tahun sekarang, yang kemarin Juli. Kita per tahun tuh 60 itu Pak Prodi. Berapa yang pendaftar? Ada 200. Yang didaftarin di sana itu Ada di 200-an Mas. enggak sampai, Pak. Misalkan Kita daftar udah kita daftar. sekarang saya mau tanya kecukupan kelas untuk mahasiswa baru ada berapa kelas tuh yang katakanlah kita ancang-ancang ruang kosong, kelas kosong untuk mahasiswa baru ada berapa kelas tuh? Ada 3 kelas. Dua kayaknya. Contoh ya, Dua saya kelas. contohkan. Daya tampungnya itu 120 misalkan ya. Karena 3 kali 40. Nah ini Pak, Mas, jumlah calon pendaftar. Nah ini misalkan kalau bisa semakin banyak pendaftar, tapi yang lulus sedikit, itu menghasilkan seleksi yang bagus. Misalkan pendaftar 500, yang lulusnya 120 berdasarkan daya tampung, berarti bagus itu rating perguruan tingginya. Jangan sampai yang pendaftar sama dengan yang lulus, berarti mutunya rendah gitu. Jadi kalau yang daftarnya 300, misalkan yang lulus 120, nah itu menjadi bagus. Misalkan saya contohkan, ini 300 orang, contoh ya, seksinya 120, berarti orang ini gagal mahasiswa itu 180 orang nggak lulus seleksi kan, berarti bagus seleksinya. Lalu jumlah mahasiswa baru berarti sama 120. Lalu ada nggak mahasiswa pindahan dari luar negeri? Kalau tidak ada kita kosongkan. Jumlah aktif berarti ada berapa nih mahasiswa aktif di tahun sekarang? Berarti jumlahkan semuanya.
Jumlahkan jadi yang tahun sekarang itu mahasiswa semester 1, 4, 2, 4, 6 ada berapa? Misalkan ada jumlahnya 170 misalkan di sini. Lalu yang transfer nggak ada. Nah, mohon nanti ATT semua, mas-mas, ini jangan ada yang tidak diisi. Kalau tidak ada pun kasih nol. Nol, 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 nol. Jangan pakai strip, jangan pakai yang lain-lain. Itu seleksi mahasiswa baru. Lalu kita contohkan lagi yang 2B nih. Ada mahasiswa asing nggak? Mahasiswa asingnya banyak ya kemarin? Ada berapa? Ada berapa tuh? Bang Isan berapa? Ada yang ini nggak? Yang mahasiswa asingnya ada berapa? Yang sampai hari ini ada. Mas Hakim ada berapa Mas Hakim? Ada sampai 10? Tinggal nanti misalkan HKI ini ya. Kalau ininya tidak sampai, Pak. Kalau sampai 10 tidak sampai. Biasanya tiap kali angkatan ada 2 atau 3 paling banyak. Oke, berarti tinggal nanti Mas Musfik ini sebutkan prodi studinya ya. Sini hukum muka Islam. Jumlah mahasiswa aktif, nah ini yang asing ya. Berarti di TS sekarang 2024, 2025 ada berapa? 2023, 2024 ada berapa? 2022 ada berapa? Gitu ya. Izin tanya, Pak. Baik. Untuk yang akreditasi, untuk yang LKPS ini ya? Ini KPS, program studi. Ya, untuk LKPS yang akreditasi sekarang ada perbedaan jauh nggak dengan LKPS yang akreditasi kemarin? Ada beda sedikit Mas di hitungan TTPS. Jadi kalau bisa gunakan file yang baru ini. Oh iya, iya Pak. Siap. Ini tinggal diisi ya Mas Musfik, nanti kan kita penuh waktu ya mahasiswa asingnya. Sama Iya, berarti Pak. jumlahnya, ini jumlahnya sama. Berarti kalau nggak ada paruh waktu tinggal 00 semuanya. Baik, 3A1 dosen tetap. Nah ini ada berapa dosen tetapnya? Masih ada yang kamuflase nggak? Ada Pak. Nah, makanya kalau kamuflase berarti nanti kita mata kuliah yang ini nih Mas harus direkayasa nih. Ya, Baik Pak. contoh nama dosen Mas Muspik, NIDN-nya NDK sebutkan, pendidikannya apa, magister atau apa gitu, bidang keahliannya apa, kesesuaian dengan kompetensi TPS sesuai, tinggal diklik fee atau tidak, jawaban akademiknya sudah ada yang rektor kepala yang lain-lain, tinggal diklik di sini. Sertifikatnya Mas Hakim ada ya? Serdos, sertifikat kompetensi ini yang punya sertifikat keahlian, misalkan ya, antum pernah jadi sertifikasi pembimbing haji, masukkan ke sini. Atau punya sertifikat auditor halal, masukkan ke sini. Punya sertifikat profesi juleha, juru sembelih halal, masukkan ke sini. Kalau punya. Mata kuliahnya apa di sini tinggal sebutkan. Kesesuaian dengan mata kuliah bidang ahli tinggal diklik, atau tidak. Mata kuliah yang diampu pada PS lain. Nah ini beda Mas. Kalau yang di instrumen yang lama nggak ada ini. Oh yang baru ada. Apa buktinya? Contoh begini. Dosen hari ini di HKI dia cuma ngajar 8 SKS. Tapi di PBA dia ngajar lagi. Berarti kecumponan tuh SKS-nya. Misalkan saja Mas Muspik di HKI ngajar mata kuliah A, nanti di mata kuliah di prodi yang lain itu ngajar mata kuliah B. Maka masukkan di sini. Ada nggak yang seperti itu? Ada Pak, banyak. Nah, izin tanya Pak, itu Baik. untuk ini kan pastinya harus kita rekayasa ya. Pasti. Karena memang banyak yang muter-muter seperti itu. Nah, itu apakah ada pedoman equivalent dosen Pak sehubungan dengan yang penghitungan SKS-nya, baik yang mempunyai jabatan ataupun tidak? Baik. Untuk yang jabatan wakil ketua, ketua prodi, karena kita SAI ya, ketua, wakil ketua, ketua prodi itu 4 SKS Mas. Jadi Yang kalau ngajarnya doang Pak ya? yang ngambil di pendidikannya, jangan ngambil di PKM dan penelitian. Jadi misalkan Mas Hakim nih, Mas Hakim ketua prodi HKI kan? Benar nggak Mas Hakim?
Mas Hakim itu kan ketua prodi HKI, dia eselon 3. Jadi inventarisnya mobil Innova biasanya kalau di UIN. Karena ketua prodi itu. Nah, ini Mas Hakim itu karena sudah sentos, dia menjabat ketua prodi kan 12 SKS. Tapi karena prodi dia boleh begini, 2 SKS PKM, 2 SKS penelitian, 4 SKS ngajar, yang empatnya lagi ekivalen. Berarti kan 4 tambah 2 2 8 ya. Tambah 4 ekivalen jadi 8, jadi 12. Itu boleh seperti itu, Mas. Pak bisa diulang Pak, 4 pendidikan, 2 2 PKM, 2 penelitian, 4 pendidikan. baik Pak. Ya. Duanya tugas ya. Bukan. Jadi kan kita 3 di Sisanya dalam. tugas begitu Pak ya. Bukan, bukan. Kan ada 3 nih. Ada pendidikan, ada PKM, ada penelitian. Karena Mas Hakim jadi ekivalennya ketua prodi kan 4 SKS. Iya Pak. Berarti ngambilnya dari jam pendidikan, Mas. Siap. Jangan ngambil dari PKM dan dari penelitian. Siap. Karena kalau Mas Hakim ini nggak diambil, nanti sedosnya nggak cair. Iya Pak. Itu Mas Hakim harus. Baik. Lanjut ya. Nah ini Pak. Dosen pembimbing utama tugas akhir. Ini masukan Mas Lutfi, jumlah masa bimbingnya berapa kan tahu mungkin ya bimbingannya. Berarti yang bimbingannya sama Mas Sayi ya dekayasa sama kita Mas. Karena Mas Sayi nggak dihitung. Untuk yang ini Pak, ada kami biasanya naruh 2 Pak, dari kita sama dari Mas Hai gitu sih. Oke, berarti kalau boleh jadi pembimbing utama, pembimbing 1 kan dua pembimbing kan, pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, yang pembimbing 1 ini kalau bisa yang dosen tetap Mas. Misalkan Iya, Pak. Mas Hakim gitu. Jangan dulu Seali, jangan. Ini kan masanya dosen pembimbing utama. Tapi kalau masukin, jadi caranya nomor 1 sampai sekian itu pembimbing. Ada stop sound. Ustaz Sakit. Oke. Nah ini Mas, kalau bisa ini semua masukkan dulu. Yang dosen utamanya dosen tetap semua. Baru nanti kita masukkan kalau kurang jumlahnya Mas Ai, nggak apa-apa. Baik. Contoh ya, pada PS agitasi, contohnya kan ini PS-nya kan PS HKI. Contoh Mas Hakim. Di TS sekarang 2004-2025 ada berapa? Tinggal sebutkan jumlahnya. Rata-rata otomatis itu akan terhitung. Nanti pada PS lain bisa Mas Hakim ada nggak ngebimbing mahasiswa di prodi PBA? Nah, itu juga masukkan ke sini. Nggak apa-apa. Berarti nanti rata-ratanya akan terhitung otomatis di sini. Ada berapa rata-rata per tahunnya. Baik, lanjut ya. Lalu ekwivalensi, ini dosen tetap dengan tinggi. Nah, ini contoh dosen tetap ya. Yang tadi HK itu ada berapa sih Mas? Saya ingin tahu. Yang HKI ada berapa? Dosen tetapnya. Ada nggak? Ada 7? Ada 6? Yang HKI? Ada Pak, 7 kayaknya ada. Oke, berarti masukin Mas Hakim 7 semuanya. Nah, ini di TPS kan, tinggal diklik via atau tidak. PS, nah ini contoh ya, EWP pada saat TS dalam satuan kredit. Berarti pada tahun ini, pada tahun 2024-2025, karena bahasanya pada saat TS. Pada tahun ini, di HKI ngajar berapa SKS? Sebutkan misalkan 4. Di PBA ngajar enggak, Mas Hakim? Sebutkan SKS-nya. Ada enggak PS lain di luar PT? Contoh Mas Hakim ngajar di UIN. Masukin boleh, tapi nanti buktikan dengan surat tugas dari UIN. Itu bedanya Mas Musik sekarang. Jadi dosen iya, itu Pak. bisa ngajar di tempat lain. Contoh Mas Hakim ngajar di HKI 4 SKS. Ngajar di PBA 2 SKS. Berarti PBA kita PS lain di dalam PT. Ngajar juga di UIN Bandung 4 SKS. Masukin 4 SKS di sini. Nah, itu nanti akan ditanya asesor. Kalau Anda ngajar di PS lain di luar PT, mana buktinya?
minimum ada surat tugas mengajar dari UIN. Lalu ada penelitian, ini 2 SKS minimum ya, PKM-nya. Nah, tugas tambahan yang tadi itu, kalau ketua itu bisa 6 SKS. Kalau waket sama prodi 4 SKS. Misalkan di sini Mas Hakim karena dia prodi 4 SKS masukin, akan otomatis masuk jumlah di sini. Kalau di sini kan nggak bisa terhitung ya karena memang di Zoom. Rata-ratanya berapa nanti terhitung. Ini semua jangan kosong, terisi semuanya. Lalu 34, nah ini Mas dosen nggak tetap. Nah begini, dosen nggak tetap itu berarti Mas Sai masukin sini ya. Mas Sai kan tidak punya NIDK kan? Ada nggak? Ada yang punya NUP, Pak. Sali sama Apa? Sali sama Muhammad Darwi. Hanya punya NUP? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Untuk menjembatani kita supaya enggak kosong. Kalau kosong skornya 0, Mas. Jadi tetap kita butuh dosen nggak tetap. Masukin aja nama dosen nggak tetap di sini pada Mas Sai. Nanti NIDK-nya kita kamuflase aja. Nomor NUPN-nya masukkan ke sini. Pendidikannya, pasca sarjananya apa? Atau kan doktor kan? Bidang keahliannya apa? Nah, cuma japungnya mungkin dia nggak ada ya. Ada nggak Mas Sai yang dari luar negeri punya japung? Emang kalau NUP bisa japung, Pak? Saya Muhammad Apa? sama Sali. Yang Bukan, Mas. NUP, dosen Bukan, NUP Mas. bisa. Ini merekayasa supaya tidak kosong ini. Sebab kalau nggak diisi, kalau tidak punya dosen tidak tetap, ini nisbahnya menjadi kosong. Lebih baik kita masukin aja. Nanti urusan perhitungan, urusan sensor aja, Mas, gitu. Iya, Pak. Maksudnya Pak begitu. Rudi, mohon Oke. maaf. Baik, Kedengaran Pak Rudi? baik, silakan. Ini tadi saya kirim link baru yang pro, tapi agak telat yang dari kopinya itu. Ini kayaknya mau mati yang ini kan. Yang pro udah saya kirim lagi tuh linknya. Mungkin bisa masuk ke situ. Nanti 2 menit lagi sebelum meninggal. Zoom-nya Oh, Pak ini yang Rudi. Oh iya, siap. Jadi keluar dulu masuk yang Zoom Pro yang baru aku kirim linknya itu Pak Rudi. Baik. Baik, makasih Pak Rudi. Siap. Kita lanjut nanti ya.